malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan renungan malam GKJ Semarang Timur, Jumat 3 Juni 2022. Pada malam hari ini, masih yang akan kita renungkan bersama dari Galatia 6 ayat 7-10 dengan judul menabur dan menuai. Namun sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, yang boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami malam hari ini akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Karena janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Yang paling berbahagia adalah mereka yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah menabur dan menuai. Sebuah lagu di tahun 90-an yang salah satu syairnya menyebutkan sebuah tanaman yang sangat tidak masuk akal, yaitu buah semangka berdaun sirih. Mungkin lagu ini sudah sangat terkenal dan kita pernah mendengarkan lagu itu. Nah, di dunia nyata tentu tidak ada tanaman seperti itu. Menanam biji semangka pasti tumbuh buah semangka. Menanam biji mangga tumbuh pohon mangga. Dan suatu ketika mungkin juga kita akan memetik hasilnya, yaitu buah mangga. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga berlaku dalam kehidupan iman kita. Jika kita ingin menerima sesuatu yang baik dalam hidup kita, tentu saja hal yang baik pula yang harus kita kerjakan. Di hadapan manusia, bisa saja kita berpura-pura baik, memakai topeng kamuflase untuk menutupi kejahatan dan kebusukan hati kita. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, karena Allah tidak bisa dipermainkan. Memang manusia memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang akan diperbuatnya sesuai dengan keinginan hati. Namun pada akhirnya, kedaulatan Allah di atas segala-galanya. Oleh karena itu, Paulus terus mengingatkan melalui surat kepada jemaat di Galatia yang kita baru baca pada saat ini, untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada agar menabur kebaikan. Karena waktu dan kesempatan manusia ada dalam kedaulatan Allah sendiri. Kapan kita akan menuai setiap kebaikan yang kita taburkan?
Kita tidak tahu. Tugas kita adalah menabur kebaikan bagi semua orang, bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Artinya, lakukan semuanya itu tanpa pamrih. Lakukan semuanya itu dengan ketulusan hati, karena ini adalah kebaikan Tuhan. Apakah kebaikan yang akan kita tabur itu akan direspon dengan baik, dengan ucapan terima kasih atau tidak? Yakinlah, kebaikan akan berbuah pada waktunya. Jika kita melakukan semuanya itu dengan motivasi ketaatan kita pada Tuhan, bukan karena pamrih kita ingin dipuji, bukan karena kita ingin agar apa yang kita lakukan itu dipercakapkan oleh orang lain, pasti kebaikan itu tidak akan sia-sia. Kalau kita mau jujur Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita memberi sesuatu kepada orang lain dan kita tidak menerima ucapan terima kasih, kita kadang-kadang marah. Mungkin kita juga mengomel. Atau mungkin suatu ketika kita berbuat baik, membantu orang lain, menolong orang lain, menyelesaikan permasalahannya. Tetapi kemudian orang itu melupakan kebaikan kita. Mungkin kita menjadi marah. Mungkin kita menjadi tersinggung. Tetapi anak Tuhan tidak perlu melakukan dua hal tersebut. Ingat, yang pertama, kebaikan yang kita lakukan adalah respon dari kebaikan Allah atas hidup kita. Kebaikan yang kita lakukan adalah wujud dari ibadah yang nyata. Jadi menjadi tidak penting apabila kebaikan itu direspon baik atau tidak dari orang lain. Karena yang kita lakukan adalah untuk Allah. Yang kedua, prinsip menabur dan menuai itu berlaku. Tidak ada kebaikan itu kembali dengan sia-sia. Meskipun kita tidak tahu kapan kita akan menuai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yakinlah, menabur dan menuai itu tetap berlaku. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang kita perbuat. Kita melakukan hal yang baik, kita berpura-pura baik, atau sebaliknya kita melakukan hal yang tidak baik. Jangan lupakan kedaulatan Allah. Jangan lupakan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya 3 hal itu menguatkan kita untuk terus tidak lelah-lelahnya menabur kebaikan bagi semua orang, bagi setiap orang. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, memotivasi kita, menegur kita untuk melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan dan di mata manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami melakukan kebaikan-kebaikan dengan pamrih. Dan manakala kebaikan-kebaikan itu tidak direspon dengan baik, kami kadang-kadang menjadi marah. Kami menggerutu dan kami tidak puas. Maka tolonglah ya Tuhan, murnikanlah motivasi kami.
kami melakukan yang terbaik karena untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kami akan beristirahat, kiranya Tuhan menjaga melindungi kami, agar kami tetap merasakan cinta kasih Tuhan, sehingga kami tidur dengan nyenyak, besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat. Bila sepanjang hari ini kami melakukan aktivitas kami, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampun ya Tuhan. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami. Kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya.